ini kan ya saya sebagai istri yang juga belum dikaruniai keturunan gitu, dan sedikit banyaknya ya suka banyaklah omongan-omongan yang gak enak gitu. Tapi yang lebih bikin saya suka kepikiran tuh kayak omongan yang di masa lalu itu. Akhir-akhir ini ya, omongan itu yang sering. Iya gitu. Kalau begitu saya menyarankan ibu untuk terapi kursi kosong. Apa ibu bersedia? Bersedia. Kalau gitu ini terapi kursi kosong itu silahkan ibu membayangkan seseorang yang ingin ibu ajak ngobrol, yang ingin ibu keluarkan unek-uneknya. Bayangkan dia duduk di depan ibu di sini. Nah, sekarang sudah terbayang belum? Sudah. Nah, bagaimana wajahnya? Dia pakai baju apa hari ini? Bagaimana ekspresinya? Silahkan ibu deskripsikan. Kalau seandainya ada dia di depan saya cuma mau bilang sama dia, jadi manusia itu jangan selalu menilai buruk orang lain, karena belum tentu yang dia nilai terhadap saya itu adalah hal yang sebenarnya. Jadi ketika dulu kamu berbicara sama saya bahwa saya itu sok alim, saya itu sok suci, saya juga nggak mau sebenarnya dipandang seperti itu. Saya tahu latar belakang kamu berbicara kepada saya itu atas dasar apa? Atas dasar kamu iri karena guru itu lebih mengistimewakan saya. Tapi asal kamu tahu, saya juga tidak mau diperlakukan seperti itu. Tapi ketika guru saya sudah memberikan kepercayaan kepada saya bisa apa? Dan saya harap pada saat itu kamu yang lebih dewasa. Tapi kenapa kamu malah mengajak orang-orang yang lain juga untuk memusuhi saya? Karena saya mendapat perlakuan istimewa dari guru saya, sehingga keluar dari kamu sampai kata-kata saya ini sok alim, saya ini sok suci, saya ini sok bijak. Sebenarnya saya juga tidak mau seperti itu, tapi saya harus bagaimana? Sekarang kamu bisa lihat kan, anak yang dulu kamu injak-injak, kamu bilang sok alim, kamu musuhi, kamu ajak semua teman-teman kamu untuk jangan berteman dengan saya. Saat ini saya sendiri, saya memang gak punya teman, tapi teman-teman saya itu lebih banyak. Memang bukan teman-teman yang dulu yang kamu ajak memusuhi saya itu memang tidak ada saat ini. Tapi teman-teman saya sekarang sudah berbeda, sudah banyak, dan pengalaman hidup saya juga jauh lebih baik lagi. Seandainya kamu dulu di posisi saya yakin kamu juga akan merasa sakit hati. Hingga saat ini mungkin kamu merasa bahwa hal itu adalah hal sepele, tapi kamu tidak tahu mental seseorang itu bagaimana. Justru sampai sekarang saya ini masih merasakan sakit. Saya tidak dendam, tapi saya sakit. Saya mau bicara sama kamu, saya mau bilang kenapa kamu sampai dulu tuh seperti itu, sampai ya mengajak orang lain untuk memusuhi saya, untuk berpikir yang negatif terhadap saya, untuk mengatakan hal-hal yang tidak benar kepada guru tentang saya. Ya, sehingga penilaian orang lain saat ini kepada saya bagaimana? Kamu tidak memikirkan hal itu. Kalau kamu ada di posisi saya dulu, kamu pikir saya ini di bawah kamu usianya. Saya ini punya ibu yang saat itu sedang sakit, sedangkan kamu berpikiran seperti itu terhadap saya. Kamu berpikir nggak mental saya itu bagaimana? Bahkan kamu sempat pakai bahasa kamu yang sangat bahasa yang sangat kotor itu kepada saya, kamu lontarkan. Manusia mana yang akan lupa dengan hal seperti itu? Silakan ibu ucapkan lagi kata-kata yang waktu itu mungkin terdengar kasar agar dia mendengarkan kalimat itu. Kamu sampai mengatakan kepada istri dari guru kita, kamu bilang bahwa saya ini orang yang akan merebut suaminya. Saya tidak ada berpikiran untuk
sampai ke situ. Kamu juga sampai mengatakan bahwa saya ini bukan perempuan baik-baik. Pada saat itu usia saya masih kecil. Saya baru anak yang baru lulus SD. Tapi kenapa bisa-bisanya kamu sampai melakukan hal setega itu kepada saya? Sampai kamu mengatakan hal yang sangat menjijikan untuk diri saya, memfitnah saya. Dan sekarang apa kamu puas setelah kamu melakukan semua itu? Pada saat itu, saya, anak yang masih kecil, saya banyak beban pikiran. Tugas saya tetap untuk belajar. Karena kata ibu saya harus tetap belajar. Walau bagaimanapun teman-temannya niatkan untuk mencari ilmu. Kenapa saya masih bertahan di situ? Meskipun saya dihina, meskipun saya tidak ditemani, saya tetap berdiam di situ karena hanya satu yang membuat saya di situ, yaitu pesan dari ibu saya. Pada saat itu ibu saya sakit parah, dan keadaannya ya tidak memungkinkan untuk bisa sembuh, hingga akhirnya ibu saya meninggal. Tapi kalian masih tetap seperti itu. Bayangkan anak kecil, kalian hina, kalian fitnah. Sakit hati saya. Saya tidak dendam, tapi saya sakit. Silakan ibu ulangi lagi kata-kata yang sekiranya ingin sekali ibu ucapkan kepada dia agar dia mendengarkan, agar kalimat itu selalu teringat oleh dia. Saya mau kamu meluruskan semuanya. Kamu harus meminta maaf pada saya, dan kamu juga harus mengatakan kepada istri dari guru kita bahwa saya tidak seperti itu. Itu hanyalah atas dasar kalian iri terhadap saya. Karena kalian iri, maka kalian mengatakan hal yang tidak seharusnya, maka kalian juga memfitnah saya. Setiap apapun yang saya lakukan selalu salah di mata kalian pada saat itu. Saya hanya anak kecil yang dipilih, yang diistimewakan oleh guru saya, dan itu bukan keinginan saya. Seandainya kalian tahu perasaan saya saat itu, saya hanya ingin posisi saya sama dengan kalian agar saya tidak dimusuhi. Tapi apa? Tapi kalian hanya terus-menerus memusuhi saya, memfitnah saya tiada henti. Saya harus bagaimana? Mau kalian apa? Kalau mau kalian waktu itu saya berhenti dan saya pergi, tidak menuntut ilmu di situ lagi, saya juga akan pergi. Tapi saya tidak bisa pergi karena itu pesan ibu saya. Harus tetap menuntut ilmu di situ, bagaimanapun keadaannya. Saya tidak mau mengecewakan ibu saya, tapi satu sisi saya juga tidak kuat dengan kalian yang selalu mengatakan hal buruk, sampai akhirnya istri dari guru saya pun memusuhi saya. Di pesantren yang harusnya kita itu menuntut ilmu agama, tapi kenapa harus terjadi hal seperti itu? Bahkan dimusuhi, disindir oleh istri dari guru sendiri. Kalian merasakan hal itu enggak? Itu semua atas dasar kebencian kalian sendiri. Hingga istri dari guru saya termakan omongan kalian sampai seperti itu. Sekarang mau kalian apa? Kalau kalian di posisi saya pada saat itu, saya yakin kalian juga tidak akan kuat untuk semua hal-hal yang telah kalian berikan dan fitnahan yang telah kalian lontarkan kepada saya. Kalian juga tidak akan kuat. Wah, masih ada yang ingin ibu sampaikan kepada dia? Untuk saat ini, jika saya bisa bertemu kamu, kalian semua yang
yang dulu telah menghina saya, mencaci maki saya atas dasar kebencian kalian. Semoga kalian semua menyadari kesalahan kalian, karena rasa sakit itu terasa dan terbawa oleh hati saya hingga saat ini. Meskipun dunia saya saat ini sudah tidak di situ lagi, saya sudah bisa beralih dan mengalihkan pikiran saya, tapi tetap rasa sakit itu tidak akan hilang, karena posisinya pada saat itu saya juga tidak baik-baik saja. Kalian juga tidak tahu kan tentang seseorang itu seperti apa. Semoga kalian menyadari kesalahan kalian semua terhadap saya. Semoga kalian juga bisa bertobat, dan sebelum bertobat kalian juga bisa mengatakan hal yang sebenarnya dan meluruskan bahwa ucapan kalian dulu itu tidak benar sama sekali tentang saya. Bagaimana Ibu, apa masih ada lagi yang ingin diucapkan? Cukup. Jadi gimana Ibu perasaannya saat ini? Ya, karena saya sudah bisa meluapkan apa yang saya ingin katakan kepada orang itu. Jika ini adalah penutup, silakan ucapkan kalimat selamat tinggal kepada orang. Sekarang kamu bisa lihat, saya sudah menikah, saya tidak merebut guru saya dari istrinya, dan kamu juga bisa lihat saya sudah menyelesaikan pendidikan saya hingga S1, dan kalian juga bisa lihat bahwa tidak berteman dengan kalian pun, dimusuhi oleh kalian pun, saya bisa bangkit. Saya tidak terpuruk. Semoga kalian menyadari itu.